Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan apa yang kita bahas ya, dari kajian kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang berbohong atas nama Allah dan Rasulnya. Bahwasanya berbohong atas nama Allah dan Rasulnya ini adalah sebejat-bejatnya jenis kebohongan. Saat seseorang berbohong bawa-bawa Allah, saat seseorang berbohong bawa-bawa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu jenis kebohongan yang paling bejat. Maka bagi kita jangan sampai terlalu nekat dan berani untuk berbohong bawa-bawa nama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ini halal, oh ini haram, oh benar halal iya, oh ini Allah bilang begini padahal tidak ada ayatnya. Rasulullah bersabda begini padahal sabdanya tidak ada. Bahkan termasuk di dalamnya saat seseorang menukilkan, membacakan hadis-hadis palsu. Saat dia mau membela kelompoknya, dia mau membela pemahamannya, dia bawakan hadis-hadis palsu untuk menipu orang. Ini juga termasuk berbohong atas nama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dilarang keras dalam syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ghairi." Sungguh berbohong atas namaku, bawa-bawa namanya Rasulullah, bohong. Oh Rasulullah bersabda padahal Rasulullah tidak pernah bersabda. Itu tidak sama seperti berbohong atau berbohong atas nama orang selainku, tidak sama. Lebih berat berbohong bawa-bawa ana kata Rasulullah daripada berbohong bawa orang yang lain. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang bohong atas namaku secara sengaja, maka dia sudah siapkan tempatnya di mana? Di neraka. Sudah kita bahas ini di pertemuan yang lalu. Lalu para jemaah, disebutkan oleh Syekh di sini agar kita memperhatikan hadis-hadis yang oleh kita hendak disampaikan. Kita pastikan hadisnya benar, hadisnya sahih sebelum kita menyebarkan hadis tersebut. Karena di zaman sekarang banyak sekali kita lihat orang-orang yang main forward hadis. Ya, ada hadis masuk Rasulullah bersabda begini, kata Nabi, tapi ternyata dicari tidak pernah ada hadisnya. Bahkan di jajaran buku-buku hadis palsu pun tidak ada, dari saking palsunya nih hadis. Ya, perlu sama kita dipastikan sebelum sama kita disebar. Kalau kita tidak tahu, kita main-main sebar terus kita bilang, oh tidak tahu, ana dapat dari sana, ya saya sebar aja, dia bisa juga terancam kena ke dosa bohong bawa-bawa Rasulullah SAW. Hati-hati. Bab yang selanjutnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak jauh dari bab yang kemarin. Bab yang sekarang berbunyi adalah maja'a fil qawli 'ala Allahi bila ilmin. Bab yang membahas tentang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Maksudnya berbicara masalah yang berkaitan dengan syariat Allah, berkaitan dengan firman Allah atau sabda Nabi, ya, yang itu mestinya lewat jarul wahyu, kita bicarakan itu tanpa ilmu. Sok tahu, oh menurut saya. Ini banyak sekali zaman sekarang para jamaah sekalian kejadian seperti ini. Penyanyi khutbah Jumat dia. Tahun berapa katanya? 2222. Itu videonya ada sekarang, viral itu kemarin. Ya. Tiba-tiba khutbah, bahas agama, kajian di masjid.
Tiba-tiba ada pelawak muncul, sekarang sudah bukan pelawak lagi. Dulu disebut dengan nama-nama lucunya, sekarang kerjaannya dari masjid ke masjid. Isi kajian di masjid. Pelawak. Kapan belajar agama? Wallahu a'lam, enggak tahu. Tiba-tiba muncul jadi apa? Jadi ulama, jadi ustadz, berfatwa. Ditanya sama jamaahnya, dia jawab. Allahu Akbar. Ini fenomena terjadi para jamaah sekalian, dan ini berbahaya. Orang yang tidak pantas ditanyakan fatwa, ditanyakan kepada dia dan dia jawab. Ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, ma jaa fil qawli 'ala Allah bila ilmin, ya, berbicara ya, agama tanpa ilmu. Yang pertama langsung Syekh Muhammad Abdul Wahab menyebutkan surat Al-A'raf ayat 33. Yang di akhir ayatnya Allah berfirman, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan saat kalian berbicara urusan agama, bawa-bawa nama Allah apa yang kalian tidak ketahui, mengada-ngada terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ayatnya panjang ya, surat Al-A'raf ayat 33, dan ditutup dengan seperti itu berbunyinya. Jadi di ayat ini disebutkan qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan seterusnya. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian banyak hal, kekejian, yang ngambil haknya orang, dan yang lain-lain. Dan ditutup ayatnya, Allah juga haramkan bagi kalian apa? Berbicara, mengada-ngada, bawa-bawa Allah apa yang kalian tidak tahu. Itu ayat yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab ini. Nanti akan kita jelaskan ayatnya. Yang kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan perkataan seorang sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kata beliau, man 'allamahu Allahu ilman, barang siapa yang oleh Allah diajarkan ilmu, sama Allah dipermudah dia untuk memahami ilmu, dia belajar ilmu agama ini, falyu'allimhun nas, maka bagi dia agar mengajarkannya ke orang. Jangan ilmu itu cuma sama dia dipakai buat dirinya sendiri, ajarin ilmu itu ke orang. Wa iyyahu ayyakula ma la ilma lahu, dan hati-hati jangan sampai dia berbicara apa yang dia tidak punya ilmu di sana. Fayakuna minal mutakallifin, yang membuat dia memberatkan dirinya berbicara apa yang dia tidak pahami, berbicara apa yang tidak dia ketahui. Akhirnya masuk ke lubang-lubang masalah, ya mau ditarik gengsi. Ngomong wah sudah ternyata salah. Mau ditarik gengsi. Sudah terlanjur banyak pengikutnya. Nanti dibilang goblok, dibilang bodoh, jahil, jangan ditarik. Berkelit cari pembenaran akhirnya supaya membenarkan apa yang sudah salah ini. Dan ini terjadi jamaah. Apalagi yang kemarin tuh urusan surat musik itu. Terjadi jamaah. Padahal yang bersangkutan katanya sudah didatangi salah seorang ustadz, sudah dinasihati. Ya, tapi ya itulah. Berat jamaah ya, gengsi. Ini terjadi. Apalagi orang-orang yang sudah banyak follower yang sangat banyak. Makanya dikatakan ya jangan berbicara apa yang dia tidak punya ilmu di sana. Akhirnya dia membebani dirinya sendiri dengan apa yang dia tidak mampu. Wa yamruqu minad din, yang membuat dia akhirnya apa? Keluar dari agama ini. Keluar dari jalur kebenaran, rusaklah agamanya akhirnya. Ini dikatakan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Begitu juga datang dari As-Sahih, dari Al-Bukhari dan Muslim, an Ibnu Amr radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yaqbidul ilma intiza'an, Allah tidak mencabut ilmu dari atas muka bumi ini ya tiba-tiba Allah cabut semua dari kepalanya atau dari hati-hatinya para ulama, tidak. Yantazi'uhu min qulubir rijal, yang semua Allah langsung dicabut terus dari dirinya seorang hamba, tidak.
Tapi apa? Walakin yaqbidul ilma bimautil ulama. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu ini dengan meninggalnya siapa? Para ulama. Para ulamanya satu persatu meninggal dunia. Hatta idza lam yabqa alimun, sampai-sampai saat tidak ada lagi seorang alim yang tersisa. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, manusia-manusia itu menjadikan orang-orang jahil sebagai ulama, sebagai tempat untuk kembali ditanyakan masalah agama. Ustadznya bisnis rokok sampai kaya raya dengan bangga, oh saya jual rokok, silahkan dibeli rokoknya. Ini ustadznya. Ya. Fasu'ilu fa'afta bi ghairi ilmin. Akhirnya dia ditanya, dia berfatwa, tapi fatwanya tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu. Akhirnya dia tersesat buat dirinya sendiri, dan lebih parahnya lagi dia menyesatkan orang lain. Ya. 3 dalil yang disebutkan di sini. 1 ayat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua athar dari seorang sahabat, yang ketiga juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Syekh Fauzan menjelaskan, hadzal bab jaa ba'da babil kadhibi 'ala Allah taala atau 'ala rasulih. Bab ini datang setelah bab yang membahas tentang berbohong atas nama Allah dan Rasulnya. Wa dzalika, kenapa demikian? Karena berbicara mengada-ngada kepada Allah atau terhadap Allah tanpa ilmu masuk ke dalam bab bohong atas nama apa? Allah. Tapi ada perbedaan. Orang yang pertama yang melakukan dosa yang pertama di bab yang lalu itu biasanya dilakukan dengan sengaja. Bohong, bawa-bawa Nabi, bawa-bawa Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sekarang bisa jadi dia tidak sengaja, hanya saja terbawa di satu tempat, dia harus berbicara, akhirnya dia berbicara. Akhirnya berbicara ke barat ke timur, tidak bisa dibendung, ternyata dia salah. Tanpa disengaja dia berbohong. Saat seseorang mengatakan ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, tanpa ilmu. Dia tidak niat berbohong, bawa-bawa Allah dan Rasulnya, tidak berniat. Hanya saja dia terperangkap, dia terjerumus ke dalam masalah ini. Orang yang sengaja bohong bawa-bawa Allah dan Rasulnya, bilang Allah berfirman atau dalam hadis qudsi atau Rasulullah bersabda padahal tidak pernah ada, sudah kita jelaskan ini adalah jenis kebohongan yang paling dahsyat, yang paling keji. Adapun bab ini yang sekarang ini berbicara tanpa ilmu masuk juga ke dalam kebohongan atas nama Allah, ya, tapi tidak separah yang sebelumnya. Derajatnya ada di bawahnya. Kapan itu? Saat seseorang tidak punya senjata, tidak punya alat-alat yang cukup untuk berfatwa dalam perkara ilmu syar'i, tidak paham ilmu hukum-hukum agama ini, dia beralih berfatwa, oh ini tidak apa-apa, menurut saya ini baik-baik saja, oh ini tidak haram, kata siapa ini haram. Itu perhatikan coba. Kalau sudah urusan riba, urusan halal haram, atau urusan haram, urusan bid'ah, pasti dia bilang, kata siapa haram? Ini hukumnya makruh, dia berani ngomong. Padahal dia bahasa Arab pun mungkin tidak bisa, tapi dia berani berfatwa. Kasih tahu Pak, hari ini riba, kata siapa riba? Saya dari dulu sudah kerja ini aman-aman saja, saya bisa naik haji, saya bisa umroh. Ya terus kalau kamu bisa naik haji dan umroh terus jadi halal. Tidak punya senjata, tidak punya perlengkapan yang cukup untuk berfatwa, berani dia berfatwa. Tapi kalau urusan lain dia tidak berani ngomong. Mobilnya rusak, tidak berani dia. Coba ini perbaiki, coba itu perbaiki. Dia ambil obeng, dia buka sendiri. Tidak berani jemaah. Kenapa? Nanti mobil saya tambah rusak, tambah besar biayanya. Tidak berani. Tapi kalau urusan agama dia berani berbicara. Urusan dokter, berani tidak dia ngomong? Dia sakit, tidak enak badan, terus dia ke apotek sendiri, dia bilang, Mbak coba campur obat ini sama obat itu sama obat ini. Campur, minum. Berani tidak? Tidak berani jemaah. Tapi kalau urusan agama, berani dia.
Dan ini yang terjadi. Ya. Wa inna ma'tamada fi dzalika ala ra'yihi, ya, dia mengedepankan ra'yi, ya, mengedepankan pola pikirnya dia sendiri, pendapatnya dia sendiri. Padahal mestinya dia tidak mengatakan tentang hal-hal agama ini kecuali dengan ilmu. Dan tidak pantas bagi dia untuk mengharamkan atau menghalalkan sesuatu tanpa ilmu. Karena hakikatnya orang yang melakukan itu, kata Syekh Shalih Fauzan, li'anna al-qaila bidzalika innama yatakallamu 'anillahi wa 'an rasulih. Saat seseorang berbicara agama tanpa ilmu, hakikatnya dia itu sedang berbicara tentang Allah dan Rasulnya. Dibangun di atasnya hukum-hukum syariat. Terkait juga di dalamnya ada ini dihukum, ini diberi ganjaran. Maka bagi barang siapa yang tidak punya ilmunya, maka bagi dia, kata Syekh di sini, falyaskut, diam lebih baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menyanding masalah ini dengan apa? Kesyirikan. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayatnya surat Al-A'raf ayat 33, kita baca ayatnya sekarang. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billah. Lihat di sini ada kekejian. Ya, seluruh macam kekejian dan dosa-dosa dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelihatan mata ataupun yang tersembunyi. Wal itsma, dan dosa-dosa, seluruh macam maksiat. Wal baghya, ya, menerobos hak-hak orang, menerjang hak-haknya orang, darahnya orang, hartanya orang, harga dirinya orang, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bighairil haq, ya. Ada yang membunuh orang itu dengan benar, misalkan orang mau dikisos misalkan, atau orang mau dipotong tangannya karena dia mencuri. Ini dengan cara yang benar. Tapi ada yang dengan cara tidak benar. Ya, berantem misalkan, melukai orang, mukul matanya orang copot misalkan, mendolimi orang dengan cara yang tidak benar, ini diharamkan oleh Allah. Wa an tusyriku billah, dan dilarang atau diharamkan seseorang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan saat engkau berbicara mengada-ngada terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Lihat, setelah dilarang syirik langsung bilang apa? Mengada-ngada. Sok tahu bahas agama padahal dia tidak tahu. Ini disanding sama apa? Kesyirikan. Makanya di ayat yang lain dalam surat Al-Isra ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan berbicara apa yang kamu tidak punya ilmu di sana. Dan bukan suatu aib, kata Syekh Fauzan di sini, in qulta la adri. Kalau kamu bilang saya tidak tahu, itu bukan aib. Pernah ada salah satu ustadz ditanya sesuatu yang mungkin terlihat sangat mudah. Cuman mungkin pada waktu itu ngeblank atau gimana, beliau bilang tidak tahu. Itu dihujat jamaah, dijelek-jelekin sampai hari ini. Ya. Dikatakan sama orang-orang para ulama terdahulu, man qala la adri faqad afta. Siapa yang bilang tidak tahu, dia itu hakikatnya sudah berfatwa. Ya sudah, orang tidak tahu, tidak usah dipaksa jamaah, jangan dihujat. Ya sebagaimana kita banyak hal yang kita tidak tahu, ya sudah katakan tidak tahu. Ya wala dhair, ini bukan mudarat, ini bukan sesuatu yang memalukan. Fa inna man qala la adri faqad salim. Karena orang yang bilang tidak tahu, dia telah selamat. Selamat jiwanya, selamat dirinya, selamat agamanya buat dia. Karena jika engkau masuk ke dalam satu perkataan tanpa ilmu dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi SAW, maka saat itu engkau sedang melakukan dosa yang sangat besar. Dan engkau sedang menghinakan dirimu sendiri. Waqad kana as-sahabatu wal a'immah idza su'ilu an amrin wa lam yahdhurhum anhu jawabun sahih tawakkafu. Dahulu para sahabat atau para imam yang datang setelahnya, jika ditanya tentang sesuatu dan jawabannya belum bisa dia datangkan saat itu, ya jawaban yang benar belum bisa dia datangkan saat itu, tawakkufu, dia diam tidak jawab. Walam yahud dzalika min qadrihim syai'an, dan sungguh itu tidak menurunkan kedudukan dia sama sekali di mata orang. Ya. Bal zada dzalika min fadlihim wa qadrihim bitaharrihim lisidqi. Bahkan itu mengangkat derajat dia, mengangkat kemuliaan dia saat dia itu jujur bilang tidak tahu.
Ana jamaah pernah duduk di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, abahnya atau bapaknya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumullah. Ditanyalah beliau tentang satu perkara. Ada perkara baru, ya beliau ditanya. Ya masalah-masalah teknologi yang mungkin masih baru, yang mengarah kepada keburukan pada waktu itu, ditanyalah kepada beliau. Telah tersebar di kalangan kaum muslimin orang yang begini, begini dan begitu. Fama ra'yukum Syekh, apa pendapatmu? La adri, ana tidak tahu katanya. Sudah. Terus soal yang selanjutnya ditanyakan sesuatu lagi. Langsung soal yang selanjutnya. Sudah saat bilang tidak tahu, skip, baca soal yang selanjutnya. Dibacain soalnya sama muridnya yang membaca, Syekh Rusyaidan, Syekh Abdurrahman Rusyaidan. Begini terjadi kejadian seperti ini, maka apa pendapatmu Syekh? La adri, saya tidak tahu. Luar biasa jemaah. Tidak tahu. Ana bilang sama teman di sebelah Ana, ini kalau di Indonesia Syekhnya dibilang bodoh. Kita tidak usah hadir, ditanya bilang apa? La adri. Kalau kita di sana, saat Syekhnya bilang la adri, itu wah luar biasa. Hebat nih. Saat orang bilang apa? Tidak tahu. Duduk di Masjid Nabawi, muridnya mungkin yang hadir 3 kalinya ini atau 4 kalinya ini yang hadir. Mahasiswa, S1, S2, S3 yang hadir. Ditanya, Syekhnya bilang apa? Tidak tahu. Skip, next. Yang selanjutnya, la adri lagi. Tidak tahu lagi. Semuanya geleng-geleng kepala. Subhanallah. Siapa kita gitu ya. Ditanya sama kita mau dijawab semua. Syekhnya bilang apa? La adri. Dan inilah disebutkan fahadal Imam Malik bin Anas su'ila an arba'ina mas'alah. Ditanya tentang 40 pertanyaan. Wa kana alladhi yas'aluhu qadiman min ba'id. Yang tanya datang dari jauh, dari biladil Maghrib. Ya, dari Afrika sana di barat. Datang susah payah ke Madinah, mau ketemu sama Imam Malik, mau tanya, pertanyaan dicatat. Orang kampungnya titip pertanyaan sama Imam Malik, catat. 1, 2, berangkat dia bawa pertanyaan sampai ke Madinah. Ketemu sama Imam Malik. Ditanya ke Imam Malik. Kata Imam Malik apa? La adri. Yang kedua, Imam begini. La adri. Yang ketiga, la adri. 36 la adri, tidak tahu. Faqala lahu, akhirnya orangnya sakit hati. Anak udah jauh-jauh datang, nyawa hampir habis. Orang safar zaman dulu enggak kayak zaman sekarang jemaah. Naik pesawat begini 5 jam, 6 jam sampai. Aman, tentram, terkendali insyaallah ya, kecuali pesawatnya take off enggak pernah landing lagi, wallahu a'lam. Tapi kebanyakan pesawat dikatakan sama orang pesawat itu kendaraan yang paling aman untuk dinaiki, ya kecuali yang dikorupsi mungkin tidak diservis ya wallahu a'lam. Orang pergi sekarang haji umroh berangkat alhamdulillah aman tentram terkendali. Ini jalan pakai hewan tunggangan, berbulan-bulan di jalan, nyawa jadi taruhan. Sampai ke Imam Malik bawa 40 pertanyaan dari orang kampungnya, 36 tidak bisa dijawab. Akhirnya orang ini agak marah jemaah. Faqala lahu rajul, katanya orang ini, ji'tuka min ba'id wahai Imam, ana datang kepadamu dari jauh. Wa at'abtu rahilati, aku bikin capek ini hewan tunggangan. Berangkat seger buger sampai ke sini kering kerontang hewannya dari saking jauhnya perjalanan. Wa taqulu la adri, terus kamu bilang enggak tahu. Lu ya apa mau dipaksa enggak tahu? Kok bisa? Orang itu bingung jemaah, kok bisa bilang enggak tahu? Imam Malik dikenal, Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Allahu Akbar, pengajar di Masjid Nabawi, gurunya Imam Syafi'i. Bayangkan antum jemaah, ditanya 40, 4 yang dijawab, 36 enggak tahu. Itu kalau ujian nilainya berapa? Kata Imam Malik, iya, ana enggak tahu. Begini kata Imam Malik, kamu naik hewan tungganganmu, pulang sana ke kampungmu, bilang sama orang kampung, sa'altu Malikan, aku sudah tanya sama Malik, faqala la adri, dan dia bilang enggak tahu. Sampaikan ke kaummu di sana. Allahu Akbar. Dan kita lihat sekarang, ini kita bahas ini, kita sedang merendahkan Imam Malik atau sedang memuliakan Imam Malik? Mulia. Itu dari 40, 4 yang dijawab.
Mulia atau tidak? Mulia. Kalau ini terjadi pada kita sekarang, soal ini masuk nih, terus Anda bilang Anda tidak tahu jawabannya, mungkin sebagian dari kita di sini bilang, anak kemarin sore bodoh, tidak punya ilmu ya. Ya itu anak, memang anak bodoh jamaah ya. Tapi kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu ya takut, sembarangan ngomong, tidak tahu ya bilang tidak tahu. Ya. Fa inna qaula Malik, dan sungguh ucapannya Imam Malik, ya, diucapkan sama Imam Malik barusan, la adri, sampaikan ke orang di kampungmu sana bilang bahwasanya Malik bilang tidak tahu. Sungguh ucapan itu mengangkat derajatnya Imam Malik, meninggikan kedudukan beliau di antara manusia-manusia dan orang-orang yang lain. Wa ja'alan nas yadhkuruna lahu hadhil kalimah, dan membuat orang menceritakan kisah ini sampai hari ini untuk memuliakan beliau. Ya. Maka agar kita sebagai seorang muslim berhati-hati para jamaah. Jangan semua pertanyaan sama kita mau dijawab. Wa ammal ayat, adapun ayat yang kita baca tadi sudah jelas ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan banyak hal ya bagi kita. Yang pertama disebutkan adalah harrama rabbiyal fawahisha. Al-fawahish itu adalah jamak dari fahisha. Ya, satunya fahisha, jamaknya apa? Fawahish. Apa artinya? Yaitu al-ma'siyatu al-mutanahiyah fil qubhi, maksiat yang sangat buruk, keji, ya, yang kelihatan mata ataupun yang tidak kelihatan mata. Yang kelihatan mata manusia bahwasanya memang itu keji, ataupun yang tidak kelihatan mata bahwasanya itu keji. Hanya antara Allah dan dia yang tahu. Fakulluhu sawa, semuanya sama, yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, semuanya dilarang dalam agama Islam. Maka bagi kita untuk menjauhi apa? Keburukan-keburukan, maksiat-maksiat, mau di depan orang maupun apa? Di belakang orang sama saja. Karena yang mengoreksi akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang tahu. Allah mengetahui semua. Adapun manusia yang memang betul di depan kita dilihat sama mereka, tapi di belakang mungkin mereka tidak bisa lihat. Tapi bukan mereka yang mengganjar kita. Yang mengganjar siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah janjikan kepada orang-orang yang takut kepada Allah meskipun sedang sendirian, Allah janjikan kepada mereka maghfiratun wa ajrun kabir, ampunan dan pahala yang sangat besar, sebagaimana dalam surat Al-Mulk ayat 12 dan 13, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ya, bahwasanya orang-orang yang takut kepada Allah dalam keadaan gaib, ya, sendiri, ya, tidak kelihatan orang banyak, maka bagi dia apa? Maghfirah, ampunan dari Allah dan pahala ganjaran yang sangat besar. Yang kedua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal ithma. Apa artinya al-ithm? Al-ithm artinya adalah jami'ul ma'asi, seluruh maksiat yang bisa membuat pelakunya berdosa. Al-ithmu. Yang ketiga yang diharamkan adalah wal baghi. Apa artinya al-baghi? Huwa ta'addi 'alan nas, ya, menerjang batasan-batasan atau menerjang hak-haknya manusia, darahnya, hartanya, harga dirinya. Darah bisa membunuh, bisa potong tangan, ya, bisa pukul sampai lepas matanya misalkan. Ini ada hubungannya ke sana semua. Harta, ya, diambil harta orang, dirampas, nipu orang, ya, jualan barang tidak benar, ya, ini termasuk nipu orang. Harta itu mengambil harta orang, menerjang hartanya orang. Wa aradhim, dan juga apa? Harga diri. Ya, saat orang menghina orang, menggibahi orang dan yang seterusnya, maka ini juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa antusyriku billahi, ya, saat seseorang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini diharamkan. Ya, dosa yang terbesar. Apa kata Rasulullah SAW saat ditanya ayyud dzambi a'dzam, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga terlarang
Dan setelah itu langsung kata Allah apa? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalau kita lihat jamaah naik ini dari yang paling ringan terus naik yang paling berat, yang paling berat, yang paling berat, terus syirik, terus ada lagi satu lagi. Apa? Berbicara, mengada-ngada terhadap Allah namun dia tidak punya ilmunya. Kena dia di situ. Disanding sama Allah dengan apa? Dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara ilmu ke barat ke timur berfatwa tanpa dalil, tanpa ilmu. Ini hukumnya haram. Ngomong agama tanpa dia tahu kebenarannya, yakin atau tidak, ini semua diharamkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah para hamba-hambanya untuk melakukan ini karena dapat mendatangkan kerusakan di atas muka bumi. Ngerusak agama orang, ngerusak kehidupan orang, ngerusak kenyamanan orang. Ya. Fala yajuzu lil muslim ayyaqula ma la ya'lam. Maka singkatnya kata Syekh di sini tidak boleh seorang muslim untuk berbicara apa yang dia tidak tahu. Maka bagi dia untuk diam, jangan ya jadi belut begini belok-belok, bohong-bohongin orang. Oh menurut saya bawa diri seakan alim ulama, seakan bisa semua, padahal ternyata tidak bisa apa-apa. Ini jangan sampai terjadi bagi kita semua. Karena bisa jadi kata Syekh di sini banyak orang yang sebenarnya dia tidak mau seperti itu, tapi terjerat sama hawa nafsunya, memaksakan diri untuk berbicara, untuk melampiaskan hawa nafsunya. Apa yang ada di balik hawa nafsunya itu beda-beda. Ada yang mau bela diri atau mau bela keluarga, ada yang mau mencari kedudukan, sok pinter, atau ada yang mau membela organisasinya, banyak alasannya. Akhirnya dia buat-buatlah itu. Ya, ngomong, dihiasilah kata-katanya dengan ucapan-ucapan yang indah, padahal isinya semuanya batil. Supaya kelihatan menang di hadapan musuhnya juga salah satunya. Ya. Ini juga membuat orang terjerumus ke dalam apa? Berbicara tanpa ilmu. Dan banyak sekali orang-orang di zaman sekarang yang meletakkan dirinya berfatwa, ya bahkan masuk TV di acara yang dilihat di satu negeri berfatwa di sana. Padahal tidak punya ilmu yang cukup untuk berbicara, untuk dimintai fatwa. Fahaulai fi khatarin adim. Maka mereka semua berada di dalam bahaya yang sangat besar. Menyesatkan manusia, bohong-bohongin orang meskipun mungkin dia tidak niat bohong, terjerumus kepada dosa yang sangat besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyahdharil muslim min dzalik. Maka seorang muslim harus berhati-hati menjauhkan dirinya dari hal-hal seperti ini. Wala siyama tullabul ilm, apalagi seorang penuntut ilmu, agar betul-betul fi ghayatil hadar, betul-betul waspada untuk mengucapkan apa-apa yang tidak dia ketahui. Adapun hadis Abu Musa al-Asy'ari di sini ya, yang memerintahkan kita untuk kalau kita belajar ilmu, kita tahu ilmunya agar jangan apa? Diam. Jangan pelit untuk apa? Menyampaikan ilmu yang kita tahu. Minimal mungkin suaminya ngaji sampai ke rumah kasih tahu ke istrinya tadi begini disampaikan lagi sama dia. Didik anak-anaknya, didik keluarganya. Dia sudah tahu ilmunya dari Alkitab dan Sunnah dan pemahamannya sudah benar, sudah dia baca, sudah dia fahami dengan benar, dia bisa kasih tahu itu ke orang. Bisa di-share sama dia mungkin di media sosialnya di mana. Jangan terus ke barat ke timur, belok ke sana kemari, melebar padahal dia tidak ahli. Cukup yang dia tahu, cukup kadarnya di sana, mau dia sebarkan maka silahkan. Jangan belit-belit. Fala yajuzu lahu ayyabkhala bihi wa yaktumuhu. Tak boleh dia tutup-tutup itu ilmu, seakan-akan dia tidak tahu. Ya. Kalau dia tahu kebaikan sudah benar, sampaikan ke orang lain. Kenapa? Karena orang itu butuh sama apa? Ilmu. Kalau orang yang punya ilmu diam, apa yang terjadi jamaah? Yang buruk nyebar keburukan jalan terus, yang punya ilmu tahu ini yang benar ini yang salah, tapi diam. Apa yang terjadi? Akhirnya orang semuanya ikut yang tidak benar. Tidak ada
yang mengcounter. Ini berbahaya. Makanya dulu Syekh bin Baz rahimahullah saat ditanya masalah media sosial ini dan juga beberapa masyayikh yang lain, ya ramaikan media sosial itu dengan apa? Kebenaran dan kebaikan supaya ada yang mengcounter apa? Keburukan itu. Ya. Sudah masuk waktu Isya, insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Hadza wallahu a'lam, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن taswiyat as-sufuf min tamamis salah. Safnya diluruskan, dirapatkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Kok ana aja satu? Enggak. Ana datang setelah mereka berangkat. Jadi pas Ana datang mereka sudah di ruang tunggu di dalam. Ya, ada ketemu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita lanjutkan pembahasan kita para jamaah sekalian. Tersisa hadis yang terakhir dalam bab ini, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dari atas muka bumi ini. Ya, saat para ulama diwafatkan oleh Allah, yaitulah cara Allah mencabut ilmu dari atas muka bumi ini. Jadi bukan tiba-tiba orang bangun tidur ngeblank, hilang semua ilmunya. Ya, para ulama tiba-tiba amnesia, lupa semua, tidak. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala wafatkan para ulama. Makanya kata para ulama itu adalah ghanimah, ya, harta yang sangat berharga, dan kematian mereka adalah musibah. Ya, wafatnya para ulama adalah musibah bagi kaum muslimin. Kenapa demikian? Disebutkan di hadis ini, ya, seakan Rasulullah itu tahu. Ya, ini dikatakan bukti kenabiannya Rasulullah SAW. Dari 1400 tahun lebih yang lalu Rasulullah kasih kabar. Nanti ya Allah akan cabut di akhir zaman, Allah akan cabut ilmu itu dengan wafatnya para ulama. Dan kalau sudah ulama banyak yang wafat, akhirnya yang menggantikan posisinya para ulama siapa? Mereka orang-orang jahil yang menempatkan dirinya sebagai ulama. Akhirnya berfatwa tanpa ilmu. Apa sebabnya? Atau apa akhirnya? Berfatwa tanpa ilmu, dia sesat dan dia menyesatkan orang lain. Kesesatan ini merusak para jamaah sekalian, dan diingatkan dari jauh-jauh hari oleh Rasulullah SAW supaya kita tidak terjerumus ke dalam masalah-masalah seperti ini. Ya. Dan ini menjadi suatu masalah saat orang-orang jahil di zaman sekarang diangkat, ya, dikasih media, disuruh berbicara, ya, diliput live, ya, 24 jam semuanya bisa nonton, ya, didukung dan dibayar sama banyak pihak karena berani untuk berfatwa. Oh, menurut saya tidak apa-apa. Oh, enak ini, adem ini, bagus. Kenapa? Karena setiap ditanya tidak apa-apa semua. Sesuai sama hawa nafsunya apa? Yang diinginkan. Akhirnya apa yang terjadi? Oh, karena ini enak ngomongnya, dipegang, dibayar, dikasih media, sini kamu, kita liput kamu setiap hari ini dan hari ini kamu ngomong. Ditanya, jawab aja. Ini muskilah, ini masalah yang sangat besar. Dan juga perlu diperhatikan, ini peringatan keras kepada para penuntut ilmu agar jangan berhenti dalam belajar. Terus belajar, terus menelaah, terus bertanya kepada para ulama, ambil ilmunya para ulama sebelum mereka semua tidak ada umur, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, mali arakum yadhhabu ulama'ukum wa la yata'allamu juhalukum. Kenapa aku melihat kalian, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, ulama satu persatu meninggal dunia tapi aku tidak temui kalian belajar, masih malas mau belajar, ulamanya mati nih. Ayo belajar, kata Abu Darda, ta'allamu, belajar. Sebelum mati semua, kalau sudah mati mau ambil ilmu dari siapa? Fa innal alima wal muta'allima fil ajri sawa. Karena alim, ulama yang mengajarkan ke ilmu sama orang yang belajar ambil ilmu dari ulama itu pahalanya sama. Kita disuruh belajar jemaah. Ini tidak belajar, akhirnya ulamanya sudah wafat, sudah mati, baru mau belajar. Belajar sama siapa? Ya sama mereka yang tidak pantas untuk diambil ilmu darinya. Adapun kita duduk di sini, kita tidak berani berfatwa, kita cuma baca bukunya para ulama. Ya, siapa anak? Bukan siapa-siapa jemaah. Ya, hanya membacakan fatwa-fatwa atau membacakan ilmu yang disampaikan oleh para ulama, ya, menyampaikan saja. Dan juga disebutkan tadi bahwasanya hadis ini adalah tanda kenabiannya Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah di sini ngasih tahu bahwasanya akan datang satu hari sesuatu yang akan terjadi nanti. Dan ini sekarang sudah terjadi di tengah-tengah kita.
Dan ini juga terdapat di dalamnya agar kita sungguh-sungguh belajar ilmu agama dan agar berhati-hati dari mereka-mereka yang dikenal suka berfatwa tanpa ilmu. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, babun ma jaa fi syahadatiz zur, bab tentang yang membahas syahadatuz zur. Apa artinya syahadatuz zur? Artinya adalah persaksian palsu. Dikatakan oleh Syekh Fauzan atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini menyebutkan ayat yang pertama disebutkan wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah qaulaz zur, perkataan az-zur. Ayat atau surat Al-Hajj ayat 30. Di sini disebutkan para jamaah sekalian, hadis juga yang melambangkan bagaimana kelak burung di hari kiamat, ya, ketakutan dari saking mencekamnya hari tersebut. Dan juga dijelaskan oleh ini burung, ya, burung yang tidak bawa dosa, yang tidak dibebani syariat, itu ketakutan di hari kiamat dari saking dahsyatnya hari tersebut. Wa inna syahidaz zur, dan begitu juga kata Rasulullah, orang yang suka bersaksi palsu, la tazulu qadamahu, kakinya tidak akan berpijak, tidak akan beranjak, hatta yatabawwa maq'adahu minan nar, sampai dia dapat tempatnya di neraka jahanam. Tidak akan, ya, bisa bergerak kakinya sampai dia masuk neraka jahanam. Orang yang suka bersaksi apa? Palsu. Saya bersaksi bahwasanya fulan begini, padahal bohong. Termasuk di dalamnya, padahal dia tidak tahu. Padahal itu hanya perkiraan saja, kena dia di sana. Syahadatuz zur min kabairil mubiqah. Persaksian palsu kata Syekh Fauzan adalah dosa besar yang membinasakan, yaitu persaksian yang diucapkan oleh sang yang bersaksi namun dia berbohong di dalam persaksiannya. Sebabnya kenapa berbohong? Banyak sebab. Seperti tadi, dia ngomong ini halal, ini haram tanpa ilmu, biasanya ada sebabnya, atau hawa nafsu kah, atau ada keuntungan di sana, atau bagaimana, terserah, intinya ada sebabnya. Sama, ini juga ada sebabnya. Biasanya li ajli musa'adatil masyhudi lahu, untuk menolong orang yang sama dia apa dipersaksikan. Kalau dia tidak bersaksi palsu, nih temannya dihukum mati, maka terpaksa dia apa? Bersaksi palsu supaya temannya tidak dihukum mati. Dan banyak sekali orang-orang di zaman sekarang berani bersaksi palsu dengan alasan mau menolong orang. Dia nolong orang di dunia, tapi di neraka, di akhirat besok tempatnya di neraka jahanam. Wa annal ladzi la yashhad laisa fihi khair. Dan seakan dibikin-bikin orang yang tidak mau bantu temannya, tidak mau bersaksi palsu, itu teman yang tidak baik. Seakan-akan seperti itu. Padahal hakikatnya persaksian palsunya itu bermudarat buat dia dan juga bermudarat buat orang yang sama dia dipersaksikan itu. Karena dengan persaksian palsunya dia bisa mengambil haknya orang, memutus haknya orang, berbuat zalim, ya, banyak dosa yang dibangun di atas persaksian palsu ini. Jangan sampai kita mengira bahwasanya persaksian palsu ini tidak ada mudaratnya para jamaah sekalian. Dan kita harus tahu apa hasilnya dan akhir dari orang-orang yang suka bersaksi palsu. Sebagaimana tadi, dia tidak akan bisa beranjak kakinya sampai dia masuk ke mana? Ke neraka jahanam. Adapun artinya az-zur, atau dengan kata lain at-tazwir, ya, bahasa kita palsu, ini adalah tazyinus syai', menghiasi sesuatu hatta yusbiha ka'annahu haqiqah, sampai terlihat
bahwasanya yang salah ini yang benar. Padahal tidak begitu, tapi seakan-akan begitu. Ini arti dari kata zur. Jadi ada sedikit dari dipoles, diperindah, dipercantik, sesuatu yang tidak begitu jadi begitu. Kayak zaman sekarang, laki-laki dipoles sampai kayak perempuan. Nah ini zur, tazwir. Sebenarnya tidak begitu, tapi jadi begitu. Ini secara bahasa. Wa yuzawwiruhu, yunammikuhu wa yuhassinuhu, dipercantik, diperindah, diperbaik hatta yadhhura lin-nasi ka'annahu haqiqah, sampai dilihat sama manusia bahwasanya ya ini adalah ini, padahal bukan itu, tapi dibuat seakan-akan begitu. Itu arti dari zur. Bahasa kita gampangnya dipalsukan. Mana surat-suratnya, mobilnya, STNK-nya? Oh ini Pak, padahal STNK-nya palsu. Ini namanya tazwir, dihukum berat saat seseorang memalsukan berkas-berkas. Itu bahasa Arabnya tazwir. Ya zur itu tadi, palsu, dipalsukan sama dia. Atau bisa dengan kata lain, idharus syai' ala ghairi haqiqatihi, memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Itu juga bisa dimaknakan seperti itu. Intinya semua sama, arahnya adalah memalsukan, tidak asli, tidak jujur. Dan bisa juga diartikan zur itu diambil dari kata al-izwirar, maknanya adalah al-inhiraf, melenceng. Karena persaksian palsu itu, syahadatuz zur, di dalamnya terdapat pelencengan-pelencengan dari kebenaran. Jadi maknanya dalam bahasa Arab sangat banyak, tapi mengarah ke satu hal yang sama, yaitu pemalsuan dan menyelewengkan sesuatu dari kebenaran. Yang pertama di sini Syekh Muhammad Abdul Wahab menyebutkan surat Al-Hajj ayat 30, fajtanibur rijza minal authan. Kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, maka jauhilah ar-rijza, najis-najis dari para al-authan, dari patung-patung itu. Maksudnya apa? Bukan patungnya najis, bukan batu yang disembah najis, bukan kuburan yang dijadikan objek kesyirikan yang najis, bukan, tapi perbuatannya yang najis. Kesyirikan itu yang najis. Lalu kita lihat disanding sama Allah. Habis bahas authan, sesembahan kepada selain Allah, langsung sama Allah dilanjut wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah persaksian palsu. Disanding sama kesyirikan, tidaklah ini melainkan melambangkan dahsyatnya dan bahayanya persaksian palsu. Dan sangat jelas di sini Allah memerintahkan kita untuk menjauhi persaksian palsu. Maka tidak pantas bagi kita untuk mendekatkan dirinya atau mendekatkan diri kita kepada saksi-saksi palsu ini buat siapa saja. Teman kek, saudara kek, tidak boleh. Jauhilah ini, fala yanbaghi an yataqarraba minhu, tidak boleh dan tidak pantas seorang muslim mendekati perkara ini. Bahasanya Rasulullah atau bahasanya Allah Subhanahu wa taala bukan jangan kalian bersaksi palsu, bukan. Wajtanibu, jauhilah persaksian palsu. Sama seperti zina, wala taqrabu az-zina. Jangan deketi zina. Deketinnya itu bahaya, apalagi zinanya. Sama. Kata Allah, jauhilah persaksian palsu. Bukan janganlah kamu bersaksi palsu. Bahasanya Allah bukan begitu. Kita disuruh stay away, yang jauh. Hati-hati, jangan masuk ke sana. Ini berbahaya. Wa hadza ablagh, dan ini pesan yang lebih kena sebenarnya, lebih melambangkan dahsyatnya dan bahayanya persaksian palsu. Begitu juga hadis yang selanjutnya melambangkan betapa dahsyatnya burung-burung kelak ketakutan di hari kiamat, hari yang sangat mengerikan. Sebagaimana juga di ayat yang lain Allah SWT jelaskan bagaimana seorang ibu yang menyusui melempar anaknya yang hamil, gugur hamilnya,
Terlihat orang-orang semua seakan-akan mabuk, wa ma hum bisukara, padahal mereka itu tidak mabuk tapi mereka ketakutan. Jadi saking dahsyatnya hari kiamat. Ya. Dan ternyata di hari kiamat nanti ada ya, orang-orang yang tidak bisa beranjak sampai dapat tempatnya di neraka jahanam, yaitu siapa? Orang-orang yang bersaksi palsu. Lalu hadis yang ketiga para jamaah sekalian, Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih ya, menyebutkan kata Rasulullah SAW, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, apakah kalian mau aku beri kabar tentang dosa-dosa besar yang terbesar? Ditanya sama Rasulullah 3 kali kepada para sahabat, katanya para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami mau tahu. Dijawab sama Rasulullah, yang pertama asyirk, berbuat syirik kepada Allah SWT, menyekutukan Allah SWT, dosa besar yang terbesar. Yang kedua adalah uququl walidain, wallahi uququl walidain, durhaka sama orang tua. Sedahsyat apa orang tua Anda, sebejat apa orang tua Anda, sesalah apa dia kepadamu, tidak boleh seorang anak kurang ajar sama orang tuanya. Apalagi sampai ke titik menghina-hina ibunya, menghujat bapaknya, menyalah-nyalahkan. Oh saya ditelantarkan, oh saya dulu dipukul, oh saya begini dan saya begitu. Haram. Kata Allah, fala taqul lahuma uffin, jangan kalian bantah mereka meskipun tidak boleh. Allah pakai kata yang paling ringan, yang paling mudah untuk diucapkan oleh seseorang yang sedang ingin menolak dan menampik. Tidak boleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang kita dipaparkan dengan tontonan anak-anak menghujat ibunya, yang mungkin juga ibunya tidak benar, tapi anaknya menghujat ibunya dengan kata-kata binatang yang najis. Itu dipertontonkan di halayak ramai, di depan umum. Ya. Dan masih ada yang bela juga. Oh, itu salahnya ya ibunya. Iya, mungkin ibunya salah. Apakah kesalahan ibunya terus menghalalkan anaknya untuk berbuat seperti itu? Wallahi jamaah, dahulu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dibelenggu sama ibunya, dikurung sama bapaknya, disuruh berbuat syirik kepada Allah, disuruh kafir, keluar dari agamanya Nabi Muhammad. Sampai ada yang ibunya tidak mau makan, biar saya mati supaya kamu dibilang sama orang si pembunuh ibunya. Sa'ad bin Abi Waqqas, itu yang terjadi pada beliau. Mus'ab bin Umair, ibunya kaya raya, dahsyat, dikenal sama orang, di stop dari seluruh kenikmatan sama ibunya, dibelenggu dalam rumahnya, tidak boleh keluar, dihentikan dari sendal-sendalnya yang bagus, dari kain-kain dan bajunya yang sangat indah, dari parfum-parfum yang buat wangi dia bisa dicium sama orang-orang di Mekah dari jarak yang jauh. Di stop sama ibunya semua, tidak kembali diberi gizi, sampai kering kerontang. Adakah ditemui mereka menghujat orang tuanya, menyalah-nyalahkan orang tuanya? Disurati sama ibunya, wahai anak yang durhaka. Disurati sama ibunya Mus'ab bin Umair. Saat datang dari Madinah sama Rasulullah disuruh berdakwah di Madinah, ya sudah 1 tahun, sudah banyak orang yang masuk Islam. Mus'ab bin Umair datang naik haji itu di detik-detik sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya, sampai orang-orang Aus wal Khazraj yang ada di Madinah sudah hampir seluruh rumah sudah ada yang masuk Islam. Rasulullah sudah siap untuk berangkat ke sana. Mus'ab datang bawa kabar, ya Rasulullah, alhamdulillah dakwah di sana berhasil. Senang Rasulullah. Saat pulang ke Mekah, Mus'ab ini tidak cari ibunya dulu, langsung cari Rasulullah SAW. Ditulis di surat sama ibunya, wahai anak yang durhaka,
Apakah kamu datang ke satu tempat yang di situ ada ibumu, tapi kamu datang ke orang lain, bukan datang ke ibumu dulu? Lihat. Katanya Mus'ab, ya Mus'ab setelah ketemu sama Rasulullah, baru Mus'ab apa? Datangnya ibunya, kata Mus'ab, saya tidak mungkin mendahulukan orang lain selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ngomong baik-baik sama ibunya. Tidak ada ngomong kasar-kasar, tidak ada jamaah. Apalagi ibunya cuma suka maksiat, mungkin kasar sama anaknya, apalagi seperti itu. Dosa yang nomor 2 terbesar setelah syirik kepada Allah adalah uququl walidain. Ya, saat kita menyakiti hati orang tua, saat kita membuat mereka susah hidup di atas muka bumi ini, ya kita ambil haknya, kita zalimi, kita buat mereka tidak bisa tidur, kita buat mereka ya terbebani hidupnya. Hati-hati jemaah. Tidak ada dosa yang sama Allah langsung dibalas hukumannya di dunia, ya, atau termasuk dalamnya dosa yang sama Allah langsung hukumannya dibalas di dunia ini, itu adalah uququl walidain. Di dunia sama Allah dibalas, di akhirat sama Allah dibalas. Allah yang bilang, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka memaksamu untuk kamu berbuat syirik kepadaku, berbuat syirik kepada Allah, fala tuti'huma, jangan ditaati. Tapi apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Gauli mereka dengan baik di atas muka bumi ini. Perintah langsung dari atas langit ketujuh. Oh Ustaz, anak ditelantarkan, dulu ibu anak dibuat sulit, tidak dia adalah orang tuamu, darah dagingmu. Tidak bisa jemaah, tidak bisa ditawar ini. Oh ini begini, oh begitu, tidak bisa. Kecuali satu, orang tuanya jadi budak sama dia dibebaskan baru bisa. Siapa sekarang orang tuanya yang jadi budak? Tidak ada jemaah. Ya, apapun alasannya, salah orang tuanya, iya sudah, tidak bisa. Anak itu tidak boleh ya durhaka kepada orang tua. Ya, orang tua durhaka kepada anak, ya udah mendidik dengan benar. Oh ya itu urusan yang kedua, salah itu bukan benar juga, salah sama. Cuman ini masuk ke jajaran dosa terbesar. Setelah syirik apa? Uququl walidain. Saat Rasulullah menjelaskan ini sama para sahabat, Rasulullah itu duduk. Apakah kalian tahu? Mau aku kasih tahu dosa yang paling besar? Ya Rasulullah, tentu kami ingin tahu. Sama Rasulullah dikasih tahu syirik kepada Allah SWT. Lalu apa? Uququl walidain. Kata Rasulullah ada 3. Tinggal satu lagi ini belum. Saat mau nyebut yang ketiga, disebutkan sama para sahabat, kana muttaqian fajalasa. Yang tadinya Rasulullah sedang bertelekan begini santai saat bilang syirik kepada Allah dan durhaka sama orang tua, sekarang duduk dulu, melambangkan keseriusan tentang perkara yang terakhir ini. Ala wa syahadatuz zur, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Terus diulang-ulang sama Nabi sampai sahabat yang mendengar mengatakan, ya laitahu sakat atau laitahu yaskut. Ya sudah cukup Rasulullah. Kita berharap Rasulullah sudah cukup ngomongnya, jangan diulang-ulang terus. Persaksian palsu. Ya sudah cukup. Ya kesian sahabat sama Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah di sini menegaskan bahwasanya ini dosa jangan dianggap mainan. Yang tadi syirik kepada Allah para sahabat tahu. Uququl walidain para sahabat tahu. Tapi yang ini banyak orang anggap ini masalah yang sepele. Dengan alasan saya mau bantu fulan, saya kesian sama fulan, kalau saya tidak berbicara nanti dia kena, jadi mau tidak mau saya bantu, dianggap sepele sama orang. Yatasahal fiha. Bermudah-mudahan masalah ini, dan wallahi banyak, bahkan bisa dibayar sekarang. Bersaksi begini, wani piro. Berani berapa bayar? Sekian kita bayar, siap. Cocok uangnya dia berani bersaksi palsu.
Demi Allah, pakai nama Allah lagi, sumpah dia. Ya. Pegang Al-Quran lagi, diangkat Al-Quran, bohong. Anak pernah hadir di majelis, ya di majelis hakim ribut antara keluarga, anak pernah hadir. Ya, sumpah, wallahi, ternyata ketahuan bohong. Na'udzubillah. Padahal bukan orang awam, padahal bisa dibilang orang sholat, orang tahu agama, ya tahu takut sama Allah SWT, tapi mungkin sudah kepepet, sumpah palsu, bohong. Akhirnya ketahuan, kebocor dari orang lain yang ada di rumah itu, tapi persaksiannya tidak sama. Ya, na'udzubillah. Ini dibuat mainan jamaah di perhakiman sekarang. Bisa dibeli. Dibuat mainan. Bukan bela kebenaran tapi bela yang salah. Dia berani bersaksi palsu. Dan seakan-akan Rasulullah tahu ini. Mungkin di zaman Rasulullah tidak banyak orang seperti itu. Tapi seakan-akan Rasulullah tahu nanti di kemudian hari orang-orang akan bermudah-mudahan sama persaksian palsu. Makanya Rasulullah sampai bangun dari tempat duduknya dan Rasulullah bilang qauluz zur wa syahadatuz zur, terus persaksian palsu, sungguh itu adalah persaksian palsu, diulang-ulang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu alam. Ini para jamaah sekalian, dua bab yang kita bisa bahas di pertemuan kali ini. Dan di sini ada beberapa pertanyaan, wallahu alam Anda bisa jawab atau tidak. Nah, ya. Assalamualaikum. Ya, dia harus sampaikan bahwasanya dia telah berbuat kesalahan dan berlepas diri dari apa yang sudah dia kerjakan itu. Sama seperti sekarang orang-orang yang dulunya penyanyi bertobat. Ya, grup bandnya ada 4 orang, 2-nya bertobat, 2-nya tidak bertobat. Ternyata yang 2 ini yang menang. Akhirnya video-video yang dari dulu sudah di-share tidak bisa di-take down. Ya. Gimana caranya? Orang masih menikmati musiknya, apakah dosanya terus dia jalan? Saat dia sudah bertobat dan dia mengumumkan berlepas diri dari dosa-dosanya yang dulu, selesai sudah. Tapi kalau dia cuma ditinggal begitu saja sama dia tanpa ada dia datang ke sana menasehati, ngasih tahu, dia bilang berlepas diri, ya ini salah, ini yang benar, dia tidak pernah menjelaskan itu, ya sulit para jamaahnya. Tapi dia harus bertobat kepada Allah, dia kasih tahu ke mereka-mereka itu para pendirinya, ya. Datangkan orang yang benar, jangan datangkan orang-orang yang tidak benar. Tapi kalau ternyata dia ditolak, tidak bisa, paling tidak dia sudah sampaikan, saya berlepas diri, dulu saya salah, ya saya tidak tahu, saya tidak ngerti, saya sekarang berlepas diri dari ini semua. Harus dia sampaikan itu. Itu tugas dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, semoga orang yang sudah tobat, ya gugur dosa-dosanya. Ya, dan itu yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya tobat itu menggugurkan apa? Yang terdahulu, dosa-dosanya yang terdahulu, apalagi yang dibangun di atas ketidaktahuan. Insya Allah itu tidak dijadikan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Sini yang bertanya tentang memelihara kucing. Ya, ada sebagian ustadz yang mengatakan tidak usah dipelihara karena hewan bertaring. Ya, masalah ini dikatakan oleh para ulama yang ana tahu bahwasanya boleh-boleh saja seseorang itu memelihara kucing. Ya, karena kucing itu bukan termasuk hewan yang najis dan bawa-bawa najis ke sana kemari. Ya. Ya, innaha minat tawafin, kata Rasulullah SAW, kucing itu dari hewan-hewan yang suka lalu lalang di rumah orang. Jadi sama syariat tidak dianggap hewan yang najis. Ya. Kalau dia mampu untuk beri makan kucingnya, merawat kucingnya, maka diperbolehkan. Tapi kalau dia tidak mampu, sama dia dikurung, kucingnya tidak dikasih makan, atau kucingnya penyakitan bermudorot buat dia atau orang rumahnya, misalkan istrinya terancam kena tuksu, ya, tidak boleh itu sama hewan-hewan seperti itu, ya, tidak boleh, jangan dipelihara. Karena kaidah dalam syariat la dharara wa la dhirar, tidak boleh orang itu mendatangkan kemudorotan buat dirinya sendiri apalagi buat orang lain, tidak boleh, maka tidak boleh dia pelihara kucing.
Kalau dia tak ada masalah, aman terkendali, dia mampu ngasih makan, dia bisa merawat kucingnya, boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak mampu, jangan dipelihara, jangan dibelenggu, karena ada kata Rasulullah, orang dihukum sama Allah masuk neraka karena seekor kucing. Sama dia dikurung, dia tidak mampu ngasih makan, sampai kucingnya kelaparan, sampai kucingnya mati gara-gara dia. Dihukum masuk neraka gara-gara itu. Hadza wallahu alam. Itu yang Anda ketahui. Iya. Beliau bertanya, dahulu ada salah seorang sahabatnya yang pernah ngebunuh orang tidak sengaja, kecelakaan. Ya, dianya tidak mati, tapi orang yang ketabraknya mati. Ya, tidak sengaja namanya. Ya, yang mana kita tahu orang yang bunuh orang tidak sengaja itu disuruh apa? Puasa. Ya, salah satu kafaratnya apa? Puasa. Berapa lama? Berapa lama? 3 bulan atau 2 bulan? Berapa? Berapa jamaah? Kita baca ayatnya. Apa saja yang harus dilakukan oleh orang-orang yang bunuh tidak sengaja? Ya, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 92, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a." Ya, tidak boleh seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali ya dia tidak sengaja, tidak boleh. Adapun tidak sengaja ya lain. Wa man qatala mu'minan khata'an, barang siapa yang membunuh seorang mukmin tidak sengaja, fatahriru raqabatin mu'minatin, ya dia membebaskan seorang budak hamba sahaya yang mukminah, yang mukmin, wadiyatun musallamatun ila ahli, dan menyerahkan dia kepada keluarganya yang terbunuh. Ya. Fa in ka illa ayasaddaku fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini taubatum minallah. Jadi sahabatnya menjelaskan ayat ini kepada sahabatnya itu. Kamu kalau mau tobat harus apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Namun ternyata kata beliau temannya emosi dan tidak senang hati. Lalu menghilang, memutuskan silaturahmi, memutuskan tali persahabatannya gara-gara nasihat beliau. Apa yang harus Anda lakukan, Ustaz? Apakah saya berdosa dan zalim dengan ucapan Anda? Ya tidak. Yang berdosa itu ya kawanmu itu. Saat diingatkan ayat Allah kepada dia, dia berontak. Dia yang tidak benar. Saat kita ketemu sama teman seperti itu, diingatkan ayat Allah, terus dia kabur, dia emosi, sudah. Jangan kita berkawan sama orang seperti itu, jamaah. Ya, tidak ada gunanya kita berkawan sama orang-orang seperti itu. Dan itu tugasnya seorang kawan. Saat melihat kesalahan kawannya, tegur baik-baik. Ya, dengan cara yang baik dan yang benar. Isi tegurannya bukan yang ngawur-ngawur. Benar, ini orang sudah benar dikasih tahu ayat surat An-Nisa 92 yang relate dengan apa yang seharusnya dia buat, tapi sama dia ditolak mentah-mentah, malah dia pergi dan emosi. Ya, bukan yang ngasih tahu yang salah yang dikasih tahu. Dan ingat, siapapun kita jemaah, kalau diingatkan sama kawan kita, didatangkan ayat Allah, hadis Nabi, jangan ditolak, diterima. Terima kasih, bilang meskipun berat, jangan cepat-cepat emosi. Kalau emosi ya sudah diterima dulu, nanti mau diskusi belakangan, terima. Kalau yang datang ayat Allah, hadis Nabi, perkataan sahabat, ilmu yang bermanfaat, jangan ditolak. Wallahi jarang zaman sekarang ada teman ngingetin temennya dengan baik, jarang. Kalau ada ditahan temennya, langka itu orang. Di luar sana banyak orang yang saling menolong temannya, urusan buruk-buruk ditolong. Tapi urusan baik-baik diem, tidak mau tegur, tidak enak, sungkan, takut dimusuhi. Kalau antum punya teman yang bela antum dalam kebaikan, kalau antum salah, antum itu di apa? Ditegur baik-baik.
Jangan ditinggal orang seperti itu jamaah. Jangan ditinggal. Pegang erat-erat. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha, kata Allah. Sabar kalian itu sama teman-teman kalian yang soleh, yang suka berzikir kepada Allah, yang mengharap ridho Allah. Disuruh sabar kita sama Allah untuk berkawan dengan orang-orang seperti itu. Jangan kalian tertipu sama orang-orang yang disibukkan sama dunianya. Mungkin lebih asyik berteman sama orang kaya, sama orang-orang yang gonta-ganti mobil, sama orang yang gonta-ganti handphonenya, ya, ganti style, besok bajunya begini dan besok begitu, mungkin asyik. Ya, tapi kata Allah kita jangan tertipu sama orang-orang begitu. Sabar berkawan sama orang soleh. Jadi buat yang bertanya ini, ya salahnya bukan kamu yang salah, tapi temanmu itu yang salah fatal saat diingatkan ayat Allah, tapi dia enggan untuk menerima itu. Hadza wallahu alam. Ini bisa ana sampaikan para jemaah. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.